Taman Mini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat seluruh provinsi Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah Taman Mini terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya. Adapun kereta gantung, berbagai museum, dan teater keong-mas. Berbagai macam sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota, yang mana banyak wisatawan lokal yang menghabiskan waktu liburnya di Taman Mini Indah Indonesia. Lalu, anjungan daerah merupakan salah satu daya tarik utama Taman Mini di Jakarta, tempat di mana pengunjung bisa menyaksikan beragam arsitektur bangunan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Ada sekitar 33 anjungan daerah mengelilingi danau miniatur arsipel Indonesia untuk mewakili lambang kesatuan. Menariknya, desain tiap rumah adat di Taman Mini tetap menyesuaikan bangunan aslinya, baik ukuran, susunan ruangan, bentuk atap, ragam hias, hingga detail lainnya seperti tangga dan jendela. Bahkan, ada juga rumah tradisional yang dipindahkan langsung dari daerah asalnya. Anjungan daerah tidak hanya mencakup arsitektur bangunannya saja. Ruangan rumah adat di Taman Mini Jakarta juga menjadi tempat pameran dan peragaan berbagai benda bersejarah, pakaian adat, dan benda kesenian. Nama saya Givano Abar. Saya bekerja di Taman Mini Indah Indonesia. Saya bekerja sebagai pembersih anjungan Papua. Bekerja sebagai pembersih anjungan Papua merupakan hal yang mulia bagi saya. Saya senang melihat anjungan Papua ini bersih, sehingga para pengunjung senang datang kembali. Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19.
Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan saya mempunyai adik. Ayah saya keturunan Papua dan ibu saya keturunan Jawa. Setelah beberapa tahun, ayah saya meninggal dengan keadaan sakit. Saya yang menjadi tulang punggung keluarga dan saya yang menafkahi ibu dan adik saya di rumah. Rapat hari ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19 yang melanda di Indonesia nih Bapak Ibu. Iya Pak, bagaimana ini penyebaran COVID-19 di Indonesia makin naik? Dan juga apakah Taman Mini akan terus dibuka sedangkan pemerintah menganjurkan masyarakatnya agar dirumahkan saja Pak? Iya Pak, betul sekali nih. Sesuai dengan grafik ini yang seperti yang kita saksikan bersama-sama ini, COVID-19 ini kian menaik. Dan juga kian banyak juga kasus-kasus yang terjadi nih di tanah air. Bagaimana solusinya ya? Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ingin berpendapat, bagaimana kalau para pekerja juga dirumahkan saja? Saya sih setuju kalau untuk dirumahkan, karena ya seperti yang kita ketahui sendiri nih, pengunjung-pengunjung ini kian sepi. Dan kita pun terhadap pemasukan untuk menggaji mereka para karyawan. Bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain? Apakah setuju toh? Perihal untuk gaji, bagaimana kalau dikasih separuh dari gaji mereka? Karena kalau tidak kita kasih, kasihan juga mereka untuk kebutuhan sehari-harinya tidak ada. Kalau untuk itu sebenarnya saya setuju itu. Walaupun mereka dirumahkan, akan tetapi mereka harus tetap mendapatkan gaji untuk mereka menghidupi keluarga mereka di rumah. Iya, saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu. Baik, jadi untuk kesimpulannya, untuk para pekerja kita rumahkan saja ya Bapak Ibu, tapi untuk gaji kita kasih setengahnya saja. Apakah pembahasan rapat hari ini sudah dicatat semua? Sudah. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk datang rapat kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya pada Bapak Ibu. Sekian, saya tutup. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, begitulah aktivitasku sehari-hari. Aku selalu rutin untuk menyapu aula, membersihkan halaman di Taman Anjungan Papua, membersihkan kaca, mengepel, dan aku senang dan tidak malu dengan pekerjaan ini. Namun, aku tidak sengaja melihat berita yang ditonton oleh pengunjung di layar laptopnya. Berita itu berisi 2 warga negara Indonesia yang telah melakukan kontak dengan warga asing yang terkena COVID-19. Yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Aku berharap virus COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas lagi di Indonesia agar aku bisa bekerja dengan tenang tanpa adanya gangguan, sehingga aku bisa mengirimkan uang untuk kebutuhan adik-adikku dan ibuku. Halo Mas Givano, Iya, siang Pak. bisa berbicara dengan saya di depan ruangan saya? Waduh, saya pengen di PHK ya Pak ya? Jangan PHK saya Pak. Saya hanya mengandalkan gaji dari sini Pak. Kok kamu tahu kalau saya ingin berbicara seperti itu? Sebenarnya kamu kan di PHK, kan, tetapi jadwal kerjanya tidak seperti biasanya. Untuk masalah gajinya itu nanti bisa dibicarakan langsung ya, Mas Vano. Oh baik Pak, kalau begitu Pak. Saya ke ruangan Bapak ya. Saya tunggu ya, Mas Vano. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan masuk. Baik, duduk Mas Vano. Silakan duduk. Ada apa ya Pak? Jadi begini Mas Vano. Kemarin nih orang habis melakukan perkumpulan nih dengan para petinggi-tinggi. Dari hasil perkumpulan tersebut,
orangnya terpaksa harus merumahkan Mas Vano. Kenapa gitu, Pak? Karena seperti yang kita ketahui sendiri nih, Indonesia sedang mengalami pandemi. Iya, betul. Dan Pak. wisatawan di Anjungan Papua ini kian sepi ya. Iya, iya. Jadi mungkin Mas Vano terpaksa dirumahkan. Akan tetapi Mas Vano jangan khawatir, Mas Vano akan tetap mendapatkan gaji. Akan tetapi gaji yang Mas Vano terima itu tidak sepenuhnya, sekitar 50%. Tak apa-apa toh? Nggak apa-apa, kalau itu yang terbaik dari Bapak, saya terima. Baik Mas Vano, mungkin sekitar 3 hari ke depan Mas Vano di rumah saja ya. Oke, baik Pak. Baik Mas Vano, silakan. Baik, saya pamit Pak. Ya, baik Mas Vano. Begitulah keadaanku. Meski saya tidak jadi dipecat, saya masih ingin membersihkan anjungan ini. Harapan saya agar ada belas kasihan, agar saya bisa menafkahi keluarga saya di kampung dan memberikan transfer duit ke ibuku. Ternyata harapanku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Bagaimana bisa dengan gajiku yang dibayar setengahnya untuk mengirimkan uang ke keluargaku di rumah dengan uangku yang sisa sedikit. Membuatku bingung dan tidak punya harapan hidup. Rasanya ingin mati saja. Saya Rahel. Oh, Ibu Rahel. Iya. Cara menarik perhatian. Ini sih kalau udah dibilang Papua sih udah menarik ya, mungkin buat semua orang Papua, wah berarti unik ya. Tapi cuma untuk kalau lebih menarik lagi mungkin yang bikin kegiatan sih seperti tarian, terus atau ada acara-acara bakar batu segala macam itu. Keunggulan mungkin tempat buat foto gitu kan, jadi orang minat. Ya unik lah buat mereka orang yang seperti hal yang tadi pertama saya bilang kan, namanya kalau udah Papua pasti wah bagus nih, unik nih, apa nih, kan penasaran, rasa penasaran mereka kan pasti ada. Ada. Maksudnya kalau masuk museum ada berapa orang aja yang boleh masuk karena bergantian kan. Itu sekitar berapa ya, Bu? Kayak pembatasan untuk pengunjungnya? Kalau pengunjung kebetulan sih pas Covid memang agak sedikit berkurang sih. Jadi agak sepi. Fasilitas di sini sih cuman ada kalau kamar mandi pasti semua ada ya. Panggung kan kalau ada latihan nari ataupun ada acara kan, terus ada gedung serbaguna juga di atas, ada penginapan juga di belakang. Oh, ada penginapan ya. Juga fasilitasnya. Benda kalau di dalam banyak. Kira ada apa yang paling menarik perhatian orang? Ya ukiran kalau itu mayoritas. Ya. Pusat perhatian. Oh, kalau di sini mungkin mereka kebanyakan sih anak-anak sekolah yang suka bertanya kayak makanan khas, kayak baju adatnya. Jadi kehidupan orang Papua lah di sana gitu. Jadi yang membuat pusat perhatian itu kayak kehidupan sehari-hari ya. Papua seperti apa gitu? Iya.
Kayak mulai dari makanan, adat, dan Iya. segala macamnya. Perbedaannya jelas banget, sepi. Ya kan, terus turis juga nggak ada yang datang ke sini kan. Biasanya kalau tidak pandemi tuh paling rame lah dikunjungi tuh ya di sini Anjungan Papua daripada anjungan yang lain. Setelah beberapa bulan aku dirumahkan, aku bingung bagaimana aku bisa mengirimkan uang untuk keluargaku di rumah. Ditambah lagi, aku yang membayar tagihan uang kos. Mana sebentar lagi akan ditagih dengan ibunya. Sedangkan aku belum bisa membayar uang sebanyak itu. Bagaimana kalau aku diusir dari tempat ini yang karena aku tidak bisa membayarnya? Wabah ini membuatku ingin mati saja. Sulit sekali untuk bekerja. Ibu, mohon bersabar ya. Anakmu ini sedang mendapatkan cobaan yang besar di masa pandemi ini. Vano, ini ada makanan untuk lu, dimakan ya. Gak mau nggak nafsu makan. Ini ada bawang putihnya juga, ditelan ya buat obat. Gak Ya udah, terserah lu deh. Ini gue gantungin di depan ya. Anton, Gimana? habis dari mana lu, Ton? Habis ngasih makan ke Givano. Lah, kok dikasih makan? Kenapa tuh si Givano? Ya kan dia habis kena COVID. Mm-mm. Jadi ya gak bisa mana-mana kan. Oh gitu, emang dikasih makanan apa aja tuh? Nasi, lauk, sama obatnya bawang putih. Oh, Iya. emang rasanya bawang putih gimana tuh? Pokoknya di mulut tuh panas, sama lu ada rasa mau muntah gitu. Oh gitu, emang bisa nyembuhin tuh? Katanya sih bisa menurut riset, makanya kita coba aja. Gitu, ya udah deh, semoga cepat sembuh ya si Iya, Givano. kita doain aja ya. Iya. Ya, Mas. Yuk. Selamat siang Ade. Siang Ibu, gimana Ibu? Ada perlu sedikit dah Ade nih. Oh Bisa begitu kok. ya, boleh. Silakan duduk dulu Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu? Ini Ade, saya mau bicara dengan sebuah anak di kosnya di sana nih. Iya. Tapi saya tidak punya HP, bisa pinjam punya Ade kok. Oh begitu Bu, pinjam HP ya Bu ya? Bentar. Makasih Ade. Silakan Bu.
Halo Bu. Apa kabar? Kabar Vano baik Bu. Ada apa Bu? Tiba-tiba telepon Vano. Ibu kangen. Sudah lama kita tidak hubungi sama-sama ya adik, anak. Iya. Kalau sudah gajian, ibu minta kirim ibu sedikit uang untuk bayar SPP adik-adik nih. Iya Bu, nanti aku kirim. Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? No marah sama ibu. Karena ibu minta no gaji, kirim uang sedikit kok. Ay jangan. Ibu sudah mengandung Noni, sudah 9 bulan, melahirkan, membesarkan. Baru sekali ini ibu minta uang. Tapi no marah dengan ibu. Untuk SPP adik sekolah kan Bu? Iya, untuk bayar SPP adik punya besok-besok nih sudah sedikit lagi, sebentar lagi. Ibu, Ibu tak tahu aku sakit COVID di sini. Entah hidup dan mati aku di sini. Kalau aku kasih tahu, Ibu juga yang sakit. Aku bingung sekarang, bagaimana ya caranya agar bisa mengirimkan uang untuk keluargaku di rumah. Ibuku yang sudah meneleponku untuk mengirimkan uang agar membayar SPP adikku. Andai saja aku bekerja dan mendapatkan gaji sepenuhnya. Jadi mungkin Mas Vano terpaksa di rumah kan? Halo, selamat pagi Mas Vano. Halo Pak, selamat pagi. Ya, bagaimana kabar Mas Vano? Iya, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik, punya kabar ini. Ada apa Pak tiba-tiba telepon saya? Jadi begini Mas Vano, mumpung sekarang ini kondisi pandemi ini sudah mulai membaik, jadi kita sudah memutuskan ini untuk Mas Vano mempekerjakan Mas Vano kembali ini di Anjungan Papua. Hah? Yang benar Pak, saya bisa bekerja kembali. Mungkin sekitar minggu depan Mas Vano bisa bekerja lagi di Anjungan Papua. Baik Pak, kalau begitu saya akan bersiap bekerja kembali. Akhirnya, aku ditelepon juga untuk bekerja kembali. Senang rasanya aku bisa bekerja kembali di Anjungan Papua ini. Dan juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku lagi. Dan aku bisa membayar uang kosku tanpa ditagih terus oleh ibu kosnya. Terima kasih Tuhan atas keberkahan ini. Aku selalu bersyukur kepadamu. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Bapak Jerry. Oh Bapak Jerry. Iya Mas. Kalau untuk Anjungan Papua di Taman Mini itu didirikan 1 Juni 1975 Mas. Pusat perhatian ya? Iya. Yang paling pasti itu, yang paling menonjol itu adalah museumnya Mas. Karena di museumnya itu banyak sekali benda-benda dari suku-suku pedalaman di Papua sana Mas. Itu wisatawan selalu ingin mencari tahu lah arti dari benda-benda tersebut itu apa. Seperti itu Mas. Oh seperti itu ya. Iya. Di Anjungan Papua ada 3 rumah adat yang dikenalkan. Yang pertama itu ada rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari itu untuk tempat pemujaan. Rumah Kariwari di Anjungan Papua itu yang lebih kita sering lihat itu yang tempat museum. Jadi itu untuk pemujaannya sendiri itu ada beberapa benda-benda yang diantikan seperti itu. Jadi benda-benda tersebut akan dikenalkan turun-temurun ke generasi untuk dipuja benda tersebut, akan sejarahnya seperti itu Mas.
Dan juga ada Rumah Honai. Rumah Honai itu berada di pegunungan tengah. Rumah Honai itu paling besar itu dihuni oleh suku Dani. Rumah Honai itu yang bisa kita temui itu ada di Papua, di Anjungan Papua itu ada persis di depan panggung. Yang atapnya itu berkerucut. Seperti itu. Kenapa desainnya sedemikian rupa? Karena suku Dani di sana itu tinggal itu di pegunungan dan dataran tinggi. Seperti itu. Dan di sana itu di Rumah Honai itu ada kandang babi. Kalau kalian tahu ya. Untuk kandang babinya itu sendiri, kenapa? Karena suku-suku di Honai sana sangat memuja sekali babi. Kenapa sangat memuja sekali babi? Babi di sana bisa digunakan sebagai mahar untuk pria yang ingin menikahi wanita. Maharnya itu sebagai babi. Seperti itu. Dan juga ada yang terakhir itu adalah Rumah Rumsram. Itu adalah rumah-rumah dari pesisir, Rumah Rumsram itu. Biasanya itu ditempati oleh suku-suku Biak, Rumah Rumsram. Dan Rumah Rumsram itu di Papua itu dikenalkan sebagai pria-pria remaja tanggung yang mau ke dewasa akan dididik di sana. Jadi rumah tersebut itu khusus untuk pria. Dididik untuk apa? Untuk terbiasa menjalani kehidupan di mana pria dewasa menjalani kehidupan sesungguhnya, seperti itu, Mas. Jadi ada 3 rumah adat ya. Rumah Honai, Rumah Kariwari, dan juga Rumah Rumsram. Seperti itu. Kalau saya bahas satu persatu banyak dong. Kita bahas yang paling menonjol saja ya. Yang banyak orang minat ya. Di sana itu yang paling banyak orang mencari tahu itu adalah tentang senjata-senjata adat. Di sana ada salah satu senjata adat itu yang paling digemari itu oleh orang. Itu ada namanya koteka atau kapak batu. Biasanya para suku-suku pedalaman di Papua sana menggunakan koteka itu untuk menebang pohon. Bisa untuk berburu juga. Dan juga ada ukiran-ukiran dari suku-suku Biak. Dan juga suku-suku Asmat maksudnya. Banyak sekali ukiran di sana. Itu mungkin 2 itu yang paling menonjol sih kalau dari dari Museum Anjungan Papua ya, Mas. Oh, itu bukan patung, Mas. Itu bukan patung. Bukan patung. Saya patung Itu leluhur yang dimumikan. Kenapa dimumikan? Itu untuk mengenalkan ke generasi-generasi di bawah kita. Bahwasanya ini adalah leluhur kita yang sangat memiliki peran penting dalam suku ini. Itu bisa kita artikan kepala suku, panglima perang. Maka akan dibumikan seperti itu. Agar generasi-generasi ke bawah itu bisa menghormati leluhurnya, seperti itu. Oh, kalau untuk artinya sendiri sih itu mengartikan bahwasannya suku Asmat itu saat mendayung perahu itu selalu berdiri. Kalau untuk 7 orangnya tidak ada arti. Jadi mereka kalau misalkan untuk mendayung perahu untuk mencari ikan atau apa itu selalu berdiri. Itu yang menandakan. Karena suku Asmat di sana paling hobi itu mendayung perahu. Seperti itu, Mas. peluk aku, Nak. Kenapa, Bu? Maafkan Vano, Bu. Vano mau ngirim uang ke Ibu. Bukan soal uang, Nak. Katanya Vano kena COVID ya. Iya, Bu, bener, Bu. Itu yang Ibu takut. Makanya Ibu jaga, jangan sampai kita tertular. Dan kita selalu ikutin prokes ya, Nak, supaya kita tidak tertular COVID. Iya, Bu. Ya, cepat sehat ya, Nak. Ibu doakan. Iya, Bu. Amin. Amin.